Pas aku buka kamar mandi, aku buka pintunya, persis di sebelah kanan di wastafel itu, aku ngeliat ada kepala. Ya aku inget banget, itu mata tuh melotot sambil dia gerak-gerak ini. Serem asli, serem banget. Dan aku juga ingat aku pernah ngebahas salah satunya di episode Gotia yang berjudul Buer. Nanti buat teman-teman yang emang belum nonton, habis nonton video ini silahkan langsung meluncur ke segmen Citra Ahra. Terus di sana nyari video tentang Gotia Demon Buer, B-U-E-R. Itu aku jelasin di sana. Bentuknya itu cuma kepala, tapi kalau yang Buer ini dia lebih ke arah kayak bintang, dan dia ada tangannya atau ada kakinya untuk dia berputar kayak roda, menggelinding juga sama kayak gundul peringis ini. Dia menggelinding tapi kepalanya bentuknya lebih kayak bintang gitu, dan dia menggelinding dengan tangannya. Sama juga suka ngejar-ngejar korbannya, cuma bedanya Buer ini posisinya demon yang punya banyak pasukan dan dia punya kekuatan. Sedangkan untuk gundul peringis aku nggak tahu, karena belum pernah ketemu lagi gitu ya, karena belum pernah punya kesempatan untuk mengamati. Jadi aku nggak tahu apakah dia punya pasukan atau dia punya kemampuan khusus. Aku masih kurang paham. Nah, balik lagi kita bahas soal gundul peringis. Setan gundul peringis ini katanya suka banget nyamar jadi buah kelapa. Jadi dia akan sembunyi di pohon kelapa, pohon favoritnya dia. Terus kalau ada orang yang lewat di bawahnya, yang itu adalah wilayahnya dia akan menjatuhkan diri, menjatuhkan kepalanya itu dengan wujud buah kelapa. Ada dua versi di sini. Ada yang mengatakan kalau kelapa itu dibawa pulang, kemudian dibelah, itu yang keluar bukan air kelapa, melainkan darah, dan itu baunya sangat-sangat anyir, sangat-sangat bau amis, busuk gitu. Sedangkan versi yang satu lagi, ada yang pernah cerita, temanku ini, kalau pengalaman dia lewat di bawah pohon kelapa, kemudian ada kelapa jatuh, dia lihat yang jatuh itu kelapa, terus dia deketin, tapi belum sempat dipegang. Waktu dia deketin itu, tiba-tiba buah kelapa itu berubah jadi kepala dengan muka yang rusak katanya. Terus si kepalanya itu ketawa kenceng banget. Temanku ini lari sekenceng-kencengnya karena shock, karena kaget gitu ya, saking takutnya karena sendirian. Dia lari sekenceng-kencengnya. Dan yang bikin dia lebih shock lagi, itu ternyata kepala itu ngeglinding lebih cepat dari dia. Disusulin sama kepalanya. Coba bayangin deh, kamu lagi lari dalam kondisi lari yang kenceng banget karena ketakutan gitu ya, karena lagi mau menghindari setan. Ternyata setannya nyusulin kamu, larinya lebih kenceng dari kamu. Mau lari kemana coba? Mau balik lagi? Terus ada cerita lagi, katanya gundul peringis ini suka menjelma menjadi seekor ayam pada saat tengah malam. Jadi kalau kamu jalan sendirian, terus kamu tengah malam ketemu ayam gabut gitu ya, jalan-jalan sendirian, jangan dideketin. Karena katanya itu adalah penjelmaan si gundul peringis. Jadi ini aku ada cerita tetanggaku, baru kemarin ngobrol-ngobrol. Ya sebut saja Pak Budi namanya. Pak Budi ini lagi ngikut ronda. Jadi malam itu dia ngikut ronda ke bagian untuk keliling. Biasanya kalau ronda itu kan ada kebagi jadi dua tim. Ada yang jalan keliling, sekalian ngecek kampung, sekalian juga ngambil jimpitan. Jimpitan itu biasanya berupa uang, koin 500-an, atau bisa berupa beras sejumput. Cuman kalau untuk sekarang sih kayaknya rata-rata orang lebih milih ngasih uang karena lebih mudah daripada beras ya. Nah kalau di tempatku, jimpitan itu udah langsung taruh di depan rumah. Jadi masing-masing rumah di bagian depan itu kita sudah pasang kayak semacam wadah, ditempelin ke tembok. Uangnya taruh situ.
Jadi orang yang ngeronda nggak harus ngebangunin kita yang punya rumah untuk sekedar ngambil jimpitan. Dia cukup keliling, mampir ke rumah itu, ngecek pintu apa segala macam, terus jimpitannya diambil. Itu udah tiap malam kita rutin lakukan. Nah, Pak Budi balik lagi. Pada saat dia ngeronda keliling itu sama temennya, jadi dia berdua, dia ngeliat di salah satu rumah warga yang dia tahu di situ ada kandang ayam. Dia ngeliat ayamnya itu ada yang jalan-jalan sendirian di luar kandang, di dekat kandangnya sih. Pak Budi berpikir bahwa mungkin ini ayamnya satu kelupaan belum dimasukin, karena si yang punya rumah kebetulan juga memang sudah sepuh, sudah berumur gitu ya, mungkin lupa ngitung, jadi ada satu yang ketinggalan. Atau dia berpikir bahwa memang ayamnya ini lepas dari kandang. Yang bikin Pak Budi ini apes itu karena dia berinisiatif ngambil itu ayam. Harusnya kan dia ketok tuh rumah, Pak, Bu, ini ayamnya ada yang lepas. Cuman dia mikirnya kebalik, tangkap dulu ayamnya baru ketok tuan rumahnya. Karena dia bilang gini, toh nanti kalau semuanya diketok dulu tetap aja kita yang suruh ngambil ayamnya. Waktu itu dia bilang gitu. Jadi dia berinisiatif untuk tangkap dulu ayamnya baru ngasih tahu yang punya rumah. Temennya ini udah ketar-ketir sebelum si Pak Budi ngejar-ngejar ayam. Jangan. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nanti kalau dikira maling ayam gimana? Ya balik lagi, karena Pak Budi ngerasa nggak ada niatan jelek, ya udahlah ya, dia langsung kejar aja itu ayam tanpa banyak basa-basi lagi. Kejar-kejar gitu kan. Tuh ayam juga lari-lari katanya. Setelah dapet ditangkap, begitu dilihat di tangan itu kepala katanya berubah jadi gundul pringis. Kalau menurut Pak Budi yang dia lihat itu wujudnya kepala dengan posisinya tuh setengah tengkorak. Jadi ada matanya melotot, ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya. Tapi untuk di bagian dari dahi ke atas itu dia bentuknya udah langsung ke tengkorak. Jadi nggak ada kulitnya, nggak ada rambutnya. Atasnya tuh tengkorak dan itu tengkoraknya ada bolong-bolong. Kan kaget tuh dia, sambil diliatin gitu kan, badannya tuh nge-freeze, nggak bisa gerak. Setelah beberapa detik, akhirnya dia punya kekuatan untuk bergerak, untuk ngelemparin itu kepala dan dia lari. Temennya yang nggak tahu apa-apa ikutan lari. Temennya tuh berpikir bahwa wah ketahuan nih, dikira maling ayam nih, pikirnya begitu, maka ikut lari kenceng dia temennya tuh. Setelah nyampe di pos ronda, kan teman-teman yang lain jadi pada nanyain, kenapa kok lari-lari? Ada maling di mana? Dikejar apa? Kan gitu. Ceritalah Pak Budi di situ tentang pengalamannya. Nah, baru di situ dia tahu bahwa yang dia temui itu adalah setan gundul pringis atau ndas gelundung. Teman-temannya di situ semua ngingetin Pak Budi, lain kali kalau ketemu ayam sendirian tengah malam gak usah dideketin. Mau ayam siapapun itu gak usah dideketin, karena biasanya ayam yang keluyuran malam-malam itu adalah penjelmaan dari ndas gelundung atau si gundul pringis. Kalau menurut cerita dari teman-temannya Pak Budi ini, kalau si gundul pringis ini sampai dipegang, dia tuh ngejarnya sampai jauh. Tapi kalau nggak dipegang, istilah kata kita cuma ngeliat, terus dia berubah jadi kepala gitu ya, terus kita lari, nggak sempet pegang gitu, dia ngejar tapi ngejarnya nggak jauh. Katanya begitu. Aku sih belum pernah megang. Cerita satu lagi dari seorang ibu-ibu. Kalau ini bukan tetangga kampungku, tapi ini beda kota. Kemarin dia bercerita melalui email. Ya sebut saja Ibu Mawar. Bu Mawar ini dia lagi nyuci baju, ngerendam baju katanya. Nah posisinya katanya di rumah belakangnya tuh dia punya area terbuka, ada sumurnya itu untuk cuci baju. Nah biasanya kalau malam dia tuh suka ngerendemin dulu baju-bajunya sekitar jam 8 lah. Jadi ditaruh di ember, dia kasih air, kemudian dia kasih deterjen gitu ya. Nah selama proses itu dia kan duduk tuh di bangku kecil. Ibu Mawar ini bilang di kaki sebelah kiri dia merasakan ada hawa panas. Tapi
Pada awalnya dia nggak tahu kalau itu adalah sebuah penampakan. Dia waktu awal kerasa berpikirnya itu adalah hawa panas dari kulitnya dia yang kena air dingin. Jadi kayak hawa panas itu nguap gitu ya. Ternyata masih kerasa lagi. Dia masih coba berpikir sesuai dengan kondisi tubuhnya dia. Dia berpikir asam uratnya kali kambuh atau kelelahan kali kakiku gitu kan. Dia masih berpikir yang seperti itu. Diterusin lah itu kegiatan dia memilah-milah baju, terus dikasih deterjen, nyari uang di kantong gitu kan. Biasanya suka ada uang ketinggalan. Nah, lama kelamaan dia ngerasa hawa panas itu berubah jadi hembusan nafas. Semakin lama semakin dekat. Dan pada saat dia berhenti dari aktivitasnya memindahkan baju, berhenti gitu ya, dia bisa mendengar suara nafasnya. Jadi gimana sih, terasa kan yang kalau lagi gini, hembusan nafasnya kerasa di kulit. Dan pada saat itu berhembus, Bu Mawar mendengar. Ditengoklah dia yang ke kiri. Nah loh, pada saat dia nengok ke kiri, di kaki kirinya dekat banget dengan tumit, dia melihat ada kepala tergeletak di lantai dengan mata yang melotot, yang katanya udah rusak mukanya. Dia itu lagi mulutnya menganga lebar banget dan lagi berusaha menggerakkan kepalanya gitu. Itu menggigit tumitnya dia. Gimana sih, tahu kan yang lagi berusaha gini? Bayangin ngeliat begituan sendiri malam, belum malam ya, sore jam 8. Kaget, panik, riak langsung si Ibu Mawar ini. Suaminya, tetangganya sampai pada datang. Begitu teriak, dia mencoba untuk lari, dia kepleset, dia jatuh, pingsan dia di situ. Ribut kan, tetangga pada datang, dikiranya ada apaan. Yang suami datang dikira istrinya kena maling, kena rampok. Yang tetangganya datang dikira si Ibu Mawar ini dipukulin sama suaminya karena kenceng banget teriaknya. Terus singkat cerita, Ibu Mawar ini dibawa ke puskesmas terdekat untuk pertolongan pertama karena nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu ini ada apa dan kenapa. Untungnya si Ibu Mawar ini pingsannya nggak lama. Jadi setelah siuman, nah dia barulah cerita itu apa yang dia lihat. Dia cerita masih dalam kondisi tuh badannya gemeter semua. Begitu dia mengingat cerita itu, dia tuh langsung ketakutan abis, yang langsung gemeter lagi, yang udah tenang gitu ya, udah adem, begitu dia nginget-inget lagi dia gemeter lagi. Saking dia takutnya ngeliat ada kepala tergeletak di lantai itu lagi berusaha menggigit tumitnya dia. Itu udah deket banget dia bilangnya. Ya untung aja waktu dia pingsan itu nggak kebentur sesuatu yang bikin fatal gitu ya, atau nggak sampai dia stroke lah gitu kan. Jadi pada saat siuman ya dia lekas pulang dari puskesmas itu, cuma istirahat sebentar terus balik. Nah, itulah sedikit pengalamanku dan beberapa teman-temanku tentang setan gundul pringis atau ndas gelundung. Kamu punya cerita? Boleh loh berbagi cerita di kolom komentar. Saya Elmika undur diri. Elmika Project, this is what we do.